Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Ayu Rahmatillah dengan nomor pokok mahasiswa 232151114 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan menceritakan biodata saya untuk memenuhi tugas teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Nah, disimak baik-baik ya videonya. Nah, kita lanjut. Sekarang saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayu Rahmatillah. Saya mempunyai panggilan. Panggilan saya tuh lumayan lah banyak ya. Yaitu ada Ucu, ada Ayu, ada Nisa, ada Cece, ada Neneng. Nah, kalau Ucu itu identik dengan anak terakhir karena saya tuh anak terakhir dari dua bersaudara. Maka saya dipanggil Ucu oleh keluarga saya. Nah, kalau apa ya? Kalau Ayu itu dari saya sejak kuliah. Nah, kalau Neneng itu nama panggilan dari teman dekat saya yaitu Sipa Nur Apipah. Nah, eh, tempat tanggal lahir saya di Tasikmalaya 15 Oktober 2004. Umur saya mau menginjak 19 tahun. Bentar lagi, sekitar 2 minggu lebih ya. Untuk alamat saya, Kampung Cidadap, Desa Cidadap, Kecamatan Karangnugal, Kabupaten Tasikmalaya atau disebut dengan Tasela, Tasik Selatan. Nah, daerah saya identik dengan pantai dan makanan seafood. Nah, setelah itu jadi kalian kalau mau ke pantai boleh calling-calling sama aku ya. Nah, kita lanjut. Saya akan menceritakan tentang keluarga saya. Alhamdulillah, saya terlahir dari keluarga yang harmonis, yang sangat mendukung, yang sangat saling mendukung satu sama lain. Dikala kita membutuhkan support, kita selalu support. Alhamdulillah, saya mempunyai seorang ayah dan ibu yang begitu sangat hebat. Eh, Didikannya yang begitu luar biasa, ingin membuat anaknya mendapatkan pendidikan dan didikan yang sangat baik dan ingin membuat anaknya jauh lebih baik dari diri beliau. Ibu saya dan ayah saya bekerja sebagai PNS. Nah, dan saya juga mempunyai seorang kakak yaitu bernama Andri Anespa. Kakak saya juga kadang selalu menggantikan posisi orang tua saya jikalau orang tua saya sedang sibuk. Karena orang tua saya PNS, maka kadang ketika saya butuh tempat untuk berkeluh kesah, kakak saya lah yang menjadi tempat kedua saya untuk berkeluh kesah setelah orang tua saya. Beliau selalu mensupport saya ketika saya merasa down ataupun saya merasa capek dalam situasi. Keluarga saya selalu memberikan semangat kepada saya. Nah, kita lanjut ya tentang pendidikan saya. Nah, pada tahun 2009 sampai 2011 saya TK saya bernama TK Samudra. Nah, jarak TK saya ke rumah saya itu tidak terlalu jauh, cuma beda RT aja. Jadi saya tuh selalu jalan kaki. Nah, ketika TK saya selalu diantar oleh pengasuh saya karena orang tua saya sibuk mengajar, jadi saya diasuh oleh tetangga dekat saya. Nah, jadi saya selalu diantarkan oleh pengasuh saya dan ketika duhur saya selalu dijemput oleh ibu saya. Nah, pada tahun 2011 sampai 2017 saya SD. Saya memasuki SD ya. Nama SD saya yaitu SD Negeri Cidadap. Nah, dari situ saya tidak jauh karena masih satu RT dengan rumah saya. Jadi saya selalu jalan kaki bareng dengan teman-teman kelas saya ataupun dengan saudara saya yang masih satu sekolah dengan saya. Nah, di situ saya selalu berjalan kaki beramai-ramai dengan teman-teman saya. Ketika saya TK, ketika saya sedang SD ya, saya belum mengerti apa artinya kita harus aktif di sekolah. Nah, ketika SD ya, saya tuh kan belum mengerti yang namanya aktif di sekolah itu seperti apa. Tetapi ketika pertengahan kelas 1 semester 2 ya kalau gak salah, saya tuh dari situ
disuruh ya oleh guru saya, ya, beliau bernama Bapak Usep Husni. Beliau bertanya siapa yang termasuk dalam ranking 10 besar. Nah, dari situ kita tuh dikumpulkan dan dites tentang mengenai dasar-dasar kepramukaannya. Nah, karena kan kita selalu kadang dilatih ya sedikit demi sedikit oleh Bapak Usep Husni. Nah, seiring berjalannya waktu, teman-teman saya sedikit demi sedikit ada yang mengundurkan diri karena mereka tidak cocok dengan materi-materi kepramukaan tersebut. Ketika itu saya tetap melanjutkan pelatihan pramuka itu ya sampai saya kelas 5, karena kata Bapak Usep Husni untuk mempersiapkan di kelak nanti kalau ada perlombaan siaga ataupun penggalang itu kita tidak susah untuk melatihnya dari awal lagi, melainkan tinggal lanjutkannya. Terus jujur ya, saya ketika SD itu tidak pintar dengan matematika. Saya setiap malam ketika ada PR matematika, saya selalu meminta diajarkan oleh mama saya sampai saya menangis, seperti halnya kakak saya. Kalau ada satu pelajaran yang belum kita ngerti, kita selalu menangis terlebih dahulu ya, bukan malah berpikir. Nah, setelah itu saya diajarkan oleh mama saya, tapi tetap masih kurang dalam pemahamannya. Ketika kelas 3 SD itu, saya dilatih oleh mama saya, yaitu dilatih tentang aksara Sunda. Nah, saya dilatih dasar-dasarnya oleh orang tua saya. Ternyata mama saya diam-diam mendaftarkan saya mengikuti lomba aksara Sunda. Nah, di situ saya cuma sampai, alhamdulillahnya juga saya cuma sampai kecamatan doang, dikarenakan saya lemah dalam membaca tulisan aksara Sundanya. Ketika kelas 4, saya dilatih juga oleh mama saya, yaitu bermain pianika. Nah, ternyata mama saya juga mendaftarkan diri saya untuk berlomba pianika. Sama halnya dengan tulisan aksara Sunda, cuma sampai lomba tingkat kecamatan. Saya tidak bersedih dikarenakan itu bisa jadi pengalaman bagi saya. Saya bisa mengikuti lomba walaupun tidak sampai provinsi ataupun kabupaten. Nah, setelah itu ketika saya kelas 5 SD ya, saya ketika semester 1 saya diajak oleh guru saya untuk mengikuti kelas Olimpiade Matematika. Di situ saya sempat minder dikarenakan saya tidak bisa matematika, melainkan belum paham sepenuhnya ya tentang matematik. Dasar-dasarnya juga saya masih lemah. Tetapi ibu saya selalu mendorong saya, mensupport saya untuk mencoba terlebih dahulu, untuk sebagai pembelajaran juga bagi saya agar lebih memahami matematika dan dasar-dasar matematika itu seperti apa. Nah, dari situ saya terus diberi keyakinan oleh ibu saya dan saya pun mencoba untuk mengikuti kelas walaupun nanti sayanya tidak ikut olimpiadenya, tapi saya tuh bisa mendapatkan ilmu dan pembelajaran dari guru saya. Dan alhamdulillahnya ketika saya setelah mengikuti kelas olimpiade itu, saya dari situ paham ternyata matematika itu tidak seburuk apa yang saya bayangkan. Matematika adalah satu-satunya pelajaran yang saya sangat sukai karena tidak membuat saya bosan, tetapi membuat saya penasaran dan ingin terus mencari berapa sih itu hasilnya. Penasaran saya selalu tinggi. Nah, ketika kelas 5 semester 2, saya mulai diaktifkan dengan perlombaan pramuka. Dari mulai LT1 sampai dengan LT3. Nah, di situ saya dilatih oleh Bapak Usep Husni dan ibu saya juga dilatih untuk lomba tingkat pramuka. Nah, saya dari situ saya mulai aktif mengikuti lomba-lomba seperti halnya lomba pramuka pada Morse, Simapur, LKBB, dan saya juga pernah merasakan ya apa artinya perkemahan di pramuka itu. Saya pernah merasakan berkenalan dengan teman-teman walaupun beda sekolah. Nah, ketika kelas 6 akhir saya ditanya oleh bapak saya, ingin melanjutkan SMA kemana? Ingin melanjutkan SMP kemana? Nah, dari situ
Saya pun berpikir karena keinginan saya dari kelas 3 SD itu, semester 2 itu saya berkeinginan ingin pesantren. Dikarenakan, saya melihat kakak saya yang pesantren di Tasik. Nah, saya juga jadi berkeinginan untuk pesantren di Tasikmalaya. Nah, dari situ saya berbicara kepada ayah saya, ingin, pesantren di Tasikmalaya. Dari situ, saya pun berbincang dengan kedua orang tua saya. Ayah saya juga mencari pesantren, ibu saya juga mencari pesantren. Ibu saya berkeinginan ke sini dan ayah saya berkeinginan di sini. Ini dua pilihan yang berbeda, tetapi pada akhirnya saya dan ibu saya mengikuti keinginan ayah saya. Ayah saya menginginkan saya untuk di pesantren Condong ya. Saya tidak tahu seperti apa, bagaimana pesantren itu. Saya juga tidak ikut daftar. Tiba-tiba saya udah daftar dan saya juga tiba-tiba udah tes. Ketika pulang study tour, saya disuruh untuk membuka hasil. Alhamdulillahnya saya keterima di pesantren itu, pesantren yang diinginkan oleh ayah saya. Nah, dari situ saya mencoba untuk menerima hasilnya, walaupun emang pesantren itu saya tidak tahu gambarannya seperti apa, dan alhasil saya SMP berada di SMP Terpadu Riyadul Ulum wa Dakwah. Nah, di situ awalnya saya tuh gak ngerti ya, berbahasa itu, bahasa Inggris, bahasa Arab, membaca kitab itu yang baik dan benar itu seperti apa. Saya pun belum mengenal teman-teman yang dari berbagai daerah. Nah, dari situ saya mengenal teman-teman saya. Pertama kali teman saya itu yaitu Indana Jul, Pak. Dia berasal dari Brebes. Nah, dari pas kelas 1 itu saya mengenal banyak sekali teman-teman dari berbagai daerah. Ketika saya SMP kelas 1 itu saya juga melanjutkan yaitu eskul pramuka, karena saya sudah dilatih dari SD dan saya juga tidak ingin membiarkan uh, kemampuan pramuka saya begitu saja. Lebih baik saya meneruskan dan mengasah lagi kemampuan pramuka saya. Dan dari situ saya mengikuti eskul pramuka. Nah, ketika kelas 1 itu saya sering menangis, sering ingin pulang dikarenakan masih belum betah dengan keadaan. Tetapi pada semester 2 kelas 1 itu saya berjanji pada diri saya untuk tidak pulang, dan alhasil saya berhasil tidak pulang ataupun tidak izin dari pondok pesantren. Nah, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya udah 3 tahun di pondok pesantren ketika ada pelanjutan antara kudama. Kudama itu artinya lanjutan ataupun kita bisa keluar dari pondok itu. Awalnya saya tuh berkeinginan untuk sekolah di negeri. Tetapi ketika pada saat itu eh, ayah saya tidak mengizinkan saya untuk sekolah di negeri karena gimana ya, pesantren cuma 3 tahun itu merasa emang tidak ada tapak pondoknya itu. Jadi ayah saya mengizinkan saya untuk melanjutkan di pondok pesantrennya lagi. Tetapi awalnya saya tidak setuju. Nah, setelah itu saya pun mencoba untuk tes melanjutkan di pondok itu ya. Saya pun mencoba tes lisan dan tes tulis itu di pondok saya untuk melanjutkan sekolah SMA saya di pondok tersebut. Dan alhamdulillah hasilnya saya lulus dan saya pun diterima untuk melanjutkan di pondok saya. Nah, karena pas SMP kelas 3 itu disempatkan COVID-19, alhasil saya pun tidak ada acara perpisahan di pondok saya. Saya pun langsung pulang dan ujian-ujian pun saya dilaksanakan di rumah. Dari situ saya pun perdana yang apa sih namanya, tahun baru di rumah. Dikarenakan saya selama 2 tahun gak pernah yang namanya tahun baru di rumah. Setelah itu pada kenaikan kelas saya disuruh oleh pondok saya sebulan untuk daring dikarenakan masih COVID. Dan alhamdulillah pada bulan Juli kalau gak salah ya, saya diizinkan lagi oleh pondok saya untuk bisa melanjutkan pembelajarannya lagi secara luring. Nah, di situ masih dengan ke sekolah dengan memakai apa sih namanya, masker. Ya, pas penentuan kelas itu saya paling gak ingin untuk masuk kelas MIPA A dikarenakan saya takut takut apa ya, biasanya tuh kalau identik dengan A itu orang-orangnya ambis, dan ternyata ketakutan saya menjadi kenyataan. Alhasil saya pun menjadi anak dari kelas member
MIPA A. Tetapi saya alhamdulillah tuh senang karena saya bisa sekelas lagi dengan teman saya yang bernama Atiliani. Nah, di situ Atiliani itu teman saya dari saya SMP. Alhamdulillah saya bisa sekelas dengan Atiliani dan saya bisa sebangku lagi dengan Atiliani sekian lama, 2 tahunnya saya dipisahkan kelas dengan Atiliani dan saya sekelas lagi dengan Atiliani, saya sebangku dan saya Atiliani juga menjadi teman dekat saya selama saya di pondok. Kita tuh selalu cerita, sedih, senang. Kita tuh tempat curhat aku itu Atiliani ya. Eh, dia tuh sangat baik, cantik juga. Kita selalu belajar bareng bareng ya. Kalau apa sih namanya? Kalau lagi mau UTS ataupun UAS ya kita selalu belajar bareng. Nah, ketika kelas 2 SMA itu saya pun diberi kepercayaan oleh pondok pesantren saya untuk menjadi pembimbing anak-anak atau adik kelas saya. Saya menjadi pembimbing dari kelas 2 dan kelas 3 SMP. Nah, di situ saya menjadi di LI. Kalau dalam bahasa Indonesia itu jadi bagian bahasa di hostel ya atau di gedung. Nah, ketika saya menjadi pembimbing ya, saya dilatih untuk menjaga apa ya, menjaga dan mendidik adik-adik kelas saya. Awalnya tuh saya tuh berpikir ya, saya juga belum bisa mengurus diri saya sendiri. Kenapa harus mengurus adik kelas saya? Ternyata dari situ saya mendapatkan pembelajaran mendidik yang baik itu dan mencontohkan yang lebih baik itu harus seperti apa. Saya di situ banyak sekali pembelajaran. Awalnya saya tuh tidak dekat dengan anak-anak kobong saya, tetapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya dekat dengan anak-anak kobong saya. Yaitu ada anak kobong saya dari kelas 2 dan kelas 3. Nah, saya paling dekat dengan anak kobong kelas 3 karena saya pernah merasakan di posisi mereka anak kelas 3 itu seperti apa, harus bagaimana, dan emang anak kobong kelas 3 itu sering ceritanya tuh dengan saya, "Teteh ini gimana?" Jadi mereka tuh sering curhat ke saya. Saking ketika saya pada bulan Mei, bulan Februari, saya pun alhamdulillah diberi amanat oleh pondok pesantren ketika saya telah menjadi pembimbing, saya naik menjadi bagian dari organisasi santri pesantren condong atau bisa disebut OSPC. Kalau di luar itu kayak OSIS ya. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan menjadi bagian keuangan dalam organisasi kepramukaan, koordinator kepramukaan. Nah, dari situ saya juga kan harus pindah kamar. Saya tidak mungkin untuk menetap di kamar itu. Ketika saya akan pindah kamar malamnya, ternyata anak-anak kobong saya itu menangis karena mereka merasa telah nyaman dan tidak ingin digantikan, tetapi saya memberikan arahan kepada mereka harus berubah menjadi yang lebih baik. Dari situ saya mendapatkan pengalaman dan pembelajaran ketika saya menjadi pembimbing. Nah, saya pun ketika kelas 5 pada bulan Maret saya udah menjadi OSIS dan saya pun fokus kepada bagian saya mengatur keuangan pada organisasi saya. Dari situ saya pun alhamdulillahnya sekamar dengan Atiliani. Jadi saya kalau ke sekolah itu bareng sama Atiliani. Dari situ tuh ketika saya masuk kelas MIPA A itu emang teman-temannya itu sangat ambis, tetapi itu menjadi acuan bagi saya bahwasannya saya juga harus bisa seperti mereka. Saya juga harus rajin agar saya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Dari situ saya selalu usaha untuk menjadi yang lebih baik dengan usaha saya sendiri ketika saya ulangan. Nah, dan ketika pada kelas 3 SMA karena di pondok pesantren itu saya itu harus difokuskan untuk kayak ujian-ujian terakhir di pondok itu. Jadi alhamdulillahnya saya turun jabatan pada bulan Januari dan saya mengalihkan tanggung jawab saya kepada adik kelas saya kelas 2 SMA. Nah, dari ketika saya telah LPJ, laporan pertanggungjawaban, dan saya pun memfokuskan untuk fokus agar saya bisa masuk bisa masuk eligible. Dari situ saya usaha belajar untuk mendapatkan nilai yang lebih baik
selalu mengajak teman-teman saya juga untuk belajar, dan alhamdulillah ketika itu saya masuk kelas eligible. Dan saya pun dari situ bingung, saya harus mendaftar kemana. Saya selalu curhat kepada mama saya dan kakak saya. Ternyata dan dalam diri saya memilih untuk memasuki UPI Sumedang, yaitu jurusan PGSD. Dan pilihan keduanya yaitu di UPI Tasik membawa juga PGSD. Tetapi pada pengumuman eligible dikarenakan bukan rezeki saya, alhasil saya tidak lolos. Saya sempat down dan menangis senangis-nangisnya sampai saya gak berhenti dalam sehari itu. Tetapi saya selalu didukung oleh teman-teman saya, disupport oleh teman-teman kobong saya, teman-teman dekat saya, agar bangkit lagi. Masih ada kesempatan, bukan hanya pada nilai rapot ataupun eh, kalau masih gimana ya, masih ada kesempatan, bukan hanya di SNP, apa sih, bukan hanya di senam PTN, melainkan masih ada di UTBK, kita masih bisa. Nah dari situ saya bangkit lagi belajar untuk bisa UTBK. Nah dari situ saya daftar UTBK, saya mencoba lagi di UPI Sumedang dan UPI Tasik. Saya mencoba lagi, saya belajar belajar belajar. eh, Kalau kita usaha tetapi takdirnya bukan tetap di situ, ya bagaimana lagi. Dan alhasil ketika pengumuman UTBK, saya pun apa ya, tidak lolos lagi. Dari situ saya senangis-nangisnya, tetapi ibu saya selalu bilang, ini bukan rezeki kamu, udah masih banyak kesempatan, bukan hanya di UTBK, ayo kita coba lagi di UM. Ibu saya selalu mensupport saya, supaya saya bangkit lagi. Walaupun saya telah disupport oleh kedua orang tua saya dan kakak saya, tetapi saya juga merasa bersalah karena saya gagal dalam membahagiakan mereka. Tapi keluarga saya tidak pernah untuk menekan saya untuk lolos, dan saya pun terus berusaha untuk daftar UM di UPI Tasik. Saya membawa PGSD. Ternyata saya juga diberi kesempatan oleh orang tua saya untuk mendaftar di Unsil. Saya pun awalnya tuh saya tuh mencoba daftar di UIN, dan alhamdulillah saya tuh pilihan pertamanya tuh pendidikan matematika dan pilihan keduanya itu perbankan syariah. Tetapi yang lolosnya yaitu perbankan syariah. Tetapi kedua orang tua saya tidak mengizinkan saya. Alhasil saya tidak membawa hasil kelulusan yang dari IAIN Cirebon. Nah, saya pun mencoba untuk tes di Poltekkes. Karena bukan rezeki saya, maka ya saya tidak seperti itulah ya pada Poltekkes. Dan saya juga mencoba ya untuk daftar ke UPI. Alhamdulillah pada ke UPI itu saya mencoba untuk tes wawancara juga, dan saya juga diberi kesempatan oleh orang tua saya untuk daftar ke Unsil. Saya mencoba untuk, ya karena saya suka berhitung, saya tuh lemah ya dalam hafalan, tetapi saya tuh suka banget dalam berhitung, maka saya pun mengambil jurusan pendidikan matematika. Saya pun mencoba untuk belajar tes untuk di UPI dan tes di Unsil juga. Dan paling pertama itu saya tuh tes di Unsil. Ternyata pusing ya, tapi saya selalu berdoa, selalu zikir ke Allah, pokoknya aku selalu, ya Allah berikanlah hamba kemudahan, semoga ini adalah rezeki hamba. Dan saya mencoba ya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin saya sudah tes di Unsil, saya menunggu hasilnya tidak lama. Saya pun tes di UPI. Ketika saya sudah tes di UPI, alhamdulillah ternyata Unsil saya keterima dan saya lolos ya jalur mandiri gelombang 1. Nah, pada ketika UPI itu saya kan awalnya Unsil itu terakhir daftarnya itu 28 ya, 28 28 apa ya, Juni ya kalau gak salah. Nah, saya pun dari situ tuh bingung karena orang tua saya tuh, mama saya tuh berkeinginannya tuh saya tuh mencoba untuk di UPI, tetapi UPI itu belum ada hasilnya. Dan alhasil saya pun melupakan UPI, apa ya, impian saya, dan saya pun mencoba untuk menerima di Unsil. Semoga Unsil adalah pilihan terbaik bagi saya. Ternyata ketika saya sudah daftar ulang di Unsil, ternyata
pendaftaran ulang Unsil itu diperpanjang. Saya pun sakit hati ya dari situ. Tetapi mungkin ini rezeki terbaik bagi saya, yaitu saya ditempatkan di Unsil. Nah, tidak lama dari situ, ketika saya sudah daftar ulang, sudah mempersiapkan buat masuk ke Unsil, dan hasil dari UPI alhamdulillahnya sudah keluar. Ternyata di UPI itu saya tidak lolos. Saya yang keterimanya di UPI itu yaitu pada jurusan pendidikan PAUD, PG PAUD. Saya kan pilihan pertamanya yaitu PGSD, pilihan keduanya itu PG PAUD, dan saya pun yang keterimanya yaitu PG PAUD. Mungkin PGSD bukanlah rezeki saya. Jadi saya tuh sedih, meminta maaf sebesar-besarnya kepada orang tua saya, tetapi mereka tidak pernah marah kepada saya. Ibu saya mensupport, mungkin jalan terbaiknya itu emang kamu tuh di Unsil, cu. Dari situ saya bangkit untuk sekolah di Unsil. Nah, dari situ saya pun alhamdulillahnya saya pun menjadi mahasiswa dari perguruan tinggi, yaitu di Universitas Siliwangi pada prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Semoga saya bisa memahami materi-materinya, semoga saya juga bisa berubah menjadi lebih baik, walaupun apa ya, Unsil itu bukan pilihan pertama saya, tetapi sekarang Unsil sudah menjadi pilihan pertama saya, dan saya pun juga senang telah menjadi bagian dari keluarga Universitas Siliwangi. Nah, sekian pidato, mohon maaf ya. Sudah banyak berbicara. Sekian cerita biodata dari saya. Mohon maaf ya bila ada perkataan yang salah ataupun kurang. Dan mohon maaf juga jika tadi omongannya terlalu kecepatan. Pesan dari saya, tetap semangat walaupun kadang kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi mungkin ini adalah jalan terbaik bagi kita. Mungkin ini adalah rezeki bagi kita. Suatu hari nanti pasti ada berkah di balik semua ini. Tetap semangat, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga saya yang selalu mensupport saya. Semoga keluarga saya sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.